Buat kamu yang lagi ngerasa jatuh, lagi ngerasa gak dihargai orang karena kamu berbuat salah. Kemudian, kamu juga ngerasa kalau hidup kamu dianggap orang lain gak berguna. Saya bisa bilang kondisi yang kamu alami itu sementara. Seperti yang dialami semua orang, sebentar lagi juga bakal kerasa normal lagi kok. Jadi kamu gak perlu terlalu khawatir juga. Nah, 5 tips ini saya harap bisa bantu kamu menghindari kejatuhan berulang kali di lubang yang sama. Atau, video ini juga saya harapkan bisa bantu kamu menolong teman yang lagi ngerasa down banget. Sebelum kita lanjut, kalau kalian suka sama video ini, silahkan klik tombol like di video ini. Jangan lupa juga subscribe channelnya, lalu klik tombol loncengnya, biar dapat notifikasi video terbaru tentang kehidupan di channel ini. Oke, kamu pernah nge-game? Pernah kalah main game? Kalah main game dampaknya cuma ada di dalam permainan itu. Nah, gimana kalau kamu kalah dalam kehidupan? Ngerasa jatuh, gagal, stagnan, dan tertekan. Tapi hal itu terjadi berulang kali untuk permasalahan yang selalu aja sama. Wah, jangan dong, ini hidup kamu loh. Ini hidup kita. Jangan main-main sama hidup kamu. Kalau kamu sekarang lagi jatuh, lagi dalam posisi selalu dipergunjingkan orang, saya bilang sama kamu, jangan main-main sama hidup kamu. Semua manusia yang masih hidup pasti pernah merasakan seolah-olah dia dalam posisi yang serendah-rendahnya, meskipun dalam kadar dan risiko yang berbeda-beda. Gak punya uang sama sekali, gagal dalam sekolah, ditolak orang yang disukai, ditolak calon pelanggan dengan kasar, atau dianggap gagal sama temen, keluarga, dan berbagai kondisi lainnya. Seperti semua manusia yang masih hidup tadi, kamu juga sama. Cepat atau lambat, hidup kamu bakal normal lagi. Ingat ya, hidup kamu bakal normal lagi. Sekarang tinggal pilihan kamu. Yang pertama, mau berlama-lama dalam posisi itu, atau mau segera lepas. Yang kedua, mau segera kembali ke posisi normal, atau mau segera bangkit di atas normal dan bikin orang yang merendahkan kamu terheran-heran. Nah, mau ngelakuin yang apa sekarang nih? Perasaan aja nggak karuan, gimana mau mikir? Banyaknya tekanan seringkali bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya suka dengan perkataan Miss Mary Riana yang akan saya jadikan tips yang pertama ini. Jangan jalani hari ini dengan perasaan. Jalani hari ini dengan iman. Ini adalah hal pertama yang wajib kita putuskan. Mau mengimani perkataan orang-orang bahwa kamu gagal, atau mau mengimani bahwa kamu itu spesial di hadapan Sang Pencipta, dan kamu sedang berproses bersama Sang Pencipta. Bahwa Sang Pencipta nggak main-main ketika menciptakan kamu. Bahwa kamu diciptakan dengan tujuan yang sangat spesial. Sekarang adalah saatnya kita memutuskan demikian. Aku tidak akan main-main lagi dengan hidupku. Aku tidak akan main-main lagi dengan hidupku. Memahami bahwa Sang Pencipta menciptakan kamu secara spesial akan membuat kamu mengerti bahwa seburuk apapun perkataan orang tentang kamu, kamu tetap berharga. Asalkan kamu segera melangkah untuk segera berkembang. Apakah sekarang kamu sudah punya rencana untuk mengembangkan diri kamu? Jika kamu bingung dengan pertanyaan ini, itu artinya kamu belum pernah merencanakan hidupmu. Orang-orang berpendidikan yang belum pernah merencanakan pengembangan dirinya mungkin akan menjawab bahwa ia sudah punya rencana pengembangan diri. Namun ternyata mereka hanya berasumsi telah memiliki rencana tersebut. Tidak usah khawatir, karena memang sebagian besar orang tidak pernah merencanakannya.
Saya pun kaget ketika pertama kali menerima pertanyaan itu. Saya suka baca buku, saya suka belajar hal-hal baru. Saya pikir saya sudah punya perencanaan yang baik. Tapi saya baru menyadari bahwa saya tidak pernah punya rencana yang sesungguhnya, apalagi rencana secara tertulis, untuk mengembangkan diri. Saya mempelajari semua hal yang saya suka, tapi tidak pernah terarah. Teman-teman, perasaan tidak berkembang adalah salah satu sumber stres. Hidup terasa stagnan dan hidup terasa itu-itu saja. Itu adalah salah satu sumber stres. Kalau kamu seorang pengangguran, buat rencana apa yang bisa kamu kerjakan, meski di rumah aja, selama 1 bulan ke depan. Lalu kemudian buat juga rencana apa yang mau kamu pelajari 1 tahun ke depan. Kalau kamu lagi patah hati karena ditolak, buat rencana pengembangan diri supaya kamu lebih berharga, supaya kamu bisa membalikan keadaan. Jadi besok kamu yang dikejar, bukan kamu yang mengejar. Kalau kamu punya warung kecil, buat rencana pengembangan diri supaya kamu bisa memanajemen uangmu, meningkatkan penjualanmu, dan merencanakan apa saja aspek usaha yang harus kamu pelajari supaya warungmu berkembang. Tentukan versi terbaikmu, lalu rencanakan apa saja yang harus saya pelajari supaya bisa menjadi versi terbaik diri saya. Yang ketiga, bergeraklah dan bergunalah. Lakukan sesuatu hari ini yang akan membuat dirimu di masa depan berterima kasih. Begitu kata Sean Patrick Flannery. Orang yang berkhayal menghabiskan energinya untuk membayangkan impian yang tak pernah dikejarnya. Orang yang patah hati menghabiskan energinya untuk mengulang rasa sakit atas perkataan dan sikap orang lain kepada dirinya. Keduanya menghabiskan energi dalam diam. Mereka diam, seringkali cuma rebahan, tapi kehabisan energi dan sangat-sangat kelelahan baik secara fisik maupun mentalnya. Diam mengakibatkan stres, dan stres menghabiskan energi dalam diam. Keduanya menjadi roda pesakitan. Maka bergeraklah dan bergunalah. Segera lakukan satu rencana yang sudah kamu susun. Tidak perlu ingin lakukan semua hal dalam satu waktu. Kerjakan satu hal saja dalam satu waktu. Kalau kamu sudah mulai bergerak ke arah tujuan dan melihat progresnya, kamu baru akan mendapatkan perasaan positif. Berikutnya, kamu akan bisa bergerak ke arah rencana-rencana yang lain. Yang keempat, pick good people. Pilihlah orang-orang baik yang ada di sekitar kamu. Ketika kamu bergerak, maka bergeraklah bersama orang-orang yang hidupnya selalu bertumbuh, selalu develop. Hiduplah bersama orang-orang yang selalu punya energi untuk hal-hal baik dan yang membangun. Jangan pernah berkumpul dengan orang-orang senasib. Berkumpullah dengan orang-orang yang jauh lebih baik dari diri kamu sendiri. Mungkin awalnya kamu malu karena jauh di bawah kondisi mereka. Tapi hanya dengan cara itulah kamu bisa selalu berkembang secara cepat. Berjuang sendiri memang bisa tetap berkembang, tapi bersama mereka kamu akan berkembang lebih cepat. Tidak usah takut dengan kritik dari orang yang hidupnya selalu bertumbuh, karena mereka menyampaikan kondisi yang seringkali tidak kamu sadari dampak buruknya, tapi mereka hanya berusaha menyampaikan fakta yang sebenarnya. Bukan untuk menjatuhkan kamu, tapi untuk mengangkat kamu. Kalau kamu berkumpul dengan orang yang tidak bertumbuh, kamu pasti akan curhat sama mereka. Mungkin pesanmu itu tepat bahwa kamu ingin jadi lebih baik, tapi ketahuilah, pesanmu itu salah alamat. Ingat, pesanmu tepat, tapi salah alamat. Karena orang-orang yang tidak berkembang juga nggak tahu gimana caranya berkembang. Cari orang-orang baik yang lebih sukses di sekeliling kamu. Tarik simpati mereka supaya mereka mau mengajari kamu. Dengarkan mereka dan lakukan saran nasihat mereka. Yang kelima, teruslah di lingkaran good people.
Jadi selama masa krisis, kamu akan menemui ada 3 macam orang. Yang pertama adalah orang-orang yang akan berkata, saya nggak peduli dengan keadaan orang lain, selama itu nggak pengaruh sama saya. Yang kedua, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang berpikir bahwa apa yang bisa saya manfaatkan dari orang lain dan membuat uang dari situ. Yang ketiga, ada orang-orang yang akan bertanya kepada kamu, bagaimana saya bisa bantu kamu? Karena motivasi itu naik dan turun, kalau kamu sehari berkumpul bersama orang-orang sukses, kamu akan termotivasi. Kemudian ketika kamu mulai semangat menjalani hidup sendiri lagi, kemudian datang hambatan, tantangan, kekacauan, dan kamu tetap bertahan sendiri, kamu akan lupa pada rencana pengembangan diri kamu, lalu kemudian kembali jatuh. Itu normal. Dan jika nanti kamu mengalaminya, segeralah kembali ke poin 1, 2, 3, 4, dan bertahanlah terus di lingkaran good people. Teruslah di lingkaran orang-orang yang baik. Teruslah berada di lingkaran orang-orang yang hidupnya selalu bertumbuh. Dan jika nanti kamu sudah kuat, kamu juga harus bisa bantu orang lain seperti kamu sekarang untuk juga bertumbuh dan semakin kuat.